Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang lain dan tentunya masih ditemani saya Niops Raida. Oke, jadi untuk vlog kali ini saya akan membahas ini nih, knalpot ya. Jadi di vlog ini saya akan membahas knalpot. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Halo kalian semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tentunya selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Ya akhirnya saya bisa ngevlog lagi setelah ya mengurung diri di rumah ya. Ya karena yang seperti kalian ketahui, virus corona di Indonesia sudah semakin merajalela ya. Sekarang memang merajalela beneran ya, sudah masuk di beberapa titik di negara ini dan kasusnya semakin hari semakin menambah drastis ya. Terakhir kali saya ngevlog itu kasusnya masih 19 mau ke 34, sekarang udah 227. Nah, itu nanti nggak tahu nih pas vlog ini sudah terupload di YouTube itu kasusnya ada nambah berapa. Ya itu nggak tahu. Pokoknya untuk kalian semua stay safe dan jaga kesehatan ya. Oke. Jadi di sini saya akan membahas knalpot seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, jadi kenapa membahas knalpot? Ya karena ini tadi ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu melihat postingan sebuah Instagram. Nah, postingan itu bisa dibilang sangat-sangat familiar bagi pengguna motor yang suka memotif knalpotnya, mengganti knalpotnya gitu ya. Jadi postingannya tersebut ada motor Yamaha NMAX kalau nggak salah ya itu. Jadi ada motor Yamaha NMAX itu ketilang sama Pak Polisi. Nah, kenapa ketilang? Nah, ketilangnya karena dia ganti knalpot aftermarket. Nah, jadi di sini saya akan membahas itu legalitas knalpot aftermarket di negara tercinta ini ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau masalah ketilang tentang knalpot, saya juga pernah mengalaminya ya teman-teman. Ya jadi beberapa minggu yang lalu, ya sekitar 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, itu di hari Selasa saya itu ingin kuliah ya. Saya ingin kuliah itu tiba-tiba di jalan itu ada gerombolan bapak-bapak tercinta, bapak-bapak polisi ya gitu. Nah di sini saya langsung mempunyai bad feeling lah, alias firasat jelek tentang hal ini. Dan benar saja saya diberhentiin sama bapak tercinta ya. Berhentiin, suruh minggir. Terus bapaknya bilang, "Mas, knalpot blong." Ya wes. Ya udah, saya ya karena nggak mau ribet dan saya lagi mau berangkat kuliah ya, jadi saya ya udahlah, ya udah langsung proses aja, ditilang gitulah istilahnya. Nah, kebetulan saya itu gini nih teman-teman, ditilangnya tuh di depan situ itu ya. Jadi saya ditilang di depan situ, persis di depan situ. Jadi lagi mau berangkat kuliah, tiba-tiba ada nih Pak Polisi di kanan situ. Stop! You violated the law. Saya ditilang, disuruh minggir ke sini. Ya udah, karena saya nggak mau repot, akhirnya ya udah saya ngikut aja. Saya ngikut instruksi Pak Pol, minggir dan ya udah terima seperti hukum apa adanya lah, nggak apa gitu. Buat pengalaman aja lah. Pengalaman ketilang gitu loh ya. Kalau misalnya lagi apes ya apes gitu loh itu. Nah di sini
Yang saya sayangkan dari Pak Polisi itu apa ya? Kan seperti yang kalian ketahui, kalau masalah perkenalpotan itu undang-undangnya sudah ada ya teman-teman. Undang-undangnya itu sudah ada, sudah pernah diatur. Ini underpass baru saya belum pernah nyobain. Mau ngebut dulu. Mantap. Pinginnya sih lewat jalur mobil, cuman apa, kalau lewat jalur mobil kalian itu pengguna motor ya nanti ditilang. Oke, jadi sekarang riding nyantai lagi ya. Jadi gitu, saya ketilang. Dan sebenarnya itu apa ya, di Indonesia itu untuk peraturan tilang atau semacamnya itu sudah ada peraturannya ya. Masalah knalpot gitu. Kalau setahu saya itu peraturannya ada dua, yaitu tentang knalpotnya sendiri dan kebisingan knalpot itu sendiri. Nah, mungkin menurut saya polisi yang nggak bawa desibel meter atau mengukur desibel itu, dia itu menjurus ke peraturan pertama. Tapi sebenarnya saya kurang tahu sih, ini peraturannya ini jadi satu atau dia itu peraturannya sudah berbeda dari peraturan yang tentang apa kebisingan knalpotnya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, jadi untuk apa namanya peraturan yang pertama itu bagi kendaraan bermotor yang apa ya, lampu sen, spion, terus TNKB, knalpot dan lain-lain saya lupa. Itu kalau tidak sesuai hukum atau tidak sesuai standar pabrik itu nanti bakal ditilang. Nah itu. Terus untuk peraturan kedua ini tentang apa kebisingan knalpotnya. Ya, jadi untuk motor 150 cc, jadi ada peraturannya itu motor dengan cc 75 cc sampai 170 sekian itu kebisingan knalpotnya itu kalau nggak salah itu nyampe 80 desibel ya, 80 desibel. Itu masih, kalau misalnya desibel knalpot kalian masih ya di sekitaran situ, kurang lebih sama dengan dari 80 desibel, itu aman ya, itu aman. Tapi kalau melebihi ya ketilang. Gitu ya, jadi gitu ya. Jadi gini, nah kan sudah ada peraturannya. Dan yang saya sayangkan polisinya itu kemarin yang pas nilang saya itu dia nggak ada sama sekali bawa desibel meter, tapi cuman kayak, "Mas, knalpot belum?" Nggak boleh gitu loh. Oke lah, saya di situ memang nggak mau berargumentasi karena saya buru-buru kuliah ya teman-teman. Jadi saya nggak mau berargumentasi tentang peraturannya yang desibel itu. Jadi saya langsung ya udahlah gitu. Dan biasanya pun polisi juga ngeyel itu kalau saya lihat-lihat komentar netizen di postingan knalpotnya saya bilang tadi itu. Nah, biasanya banyak yang ngeyel gitu juga kan. Nah, di sini saya agak menyayangkan gitu loh. Kenapa apa sudah ada peraturannya, tapi kenapa kayak peraturannya itu kayak nggak guna gitu loh. Gitu loh. Nah, sebenarnya sih boleh, cuman kadang Pak Polisi ya itu nggak bawa desibel meter, kupingnya tuh sudah sangat peka, knalpot mau nyaring, udah langsung kena tilang gitu. Saya agak menyayangkan itu ya. Tapi kalau misalnya polisinya itu bawa desibel meter, terus begitu knalpot kalian diuji, itu apa namanya, kalau misalnya desibel melebihi terus ditilang ya nggak masalah gitu loh. Kan memang menyalahi aturan. Tapi kan kalau misalnya gak ada desibel meter tuh kayak masih abu-abu gitu loh teman-teman. Masih abu-abu, nggak jelas gitu. Jadi kayak langsung ditilang tuh kayak terlalu nggak adil gitu, kurang fair gitu loh. Nah, jadi gitu sih menurut saya. Nah, dan juga saya akhirnya mencari-cari lah tentang
apa peraturan knalpot di Indonesia. Dan akhirnya saya menemukan postingan blog seseorang itu tentang knalpot itu. Dia bilang kalau polisi itu sebenarnya pernah membahas tentang hal ini. Jadi saya lihat ada postingan Facebook seseorang, dia menanyakan ke page Facebook divisi Humas Polri gitu ya, polisi gitulah, menanyakan tentang kebisingan knalpot. Pak polisi, ini kalau masalah knalpot bising itu seperti apa? Nah, di situ polisinya itu, divisi Humas Polri-nya itu, dia mengiyakan adanya peraturan yang kebisingan knalpot itu. Jadi kalau cc sekian harus berapa desibel itu tuh ada. Dan ini lagi polisi bilang gini, kalau knalpot kalian itu sesuai dengan sesuai buatan pabrikan dan knalpotnya itu dilengkapi DP killer, itu nggak masalah, alias aman, nggak ditilang gitu teman-teman. Nah, di sini saya menyimpulkan, jadi kayak knalpot yang sudah jelas pabrikannya seperti kayak Akrapovic, Aero, Yoshimura dan semacamnya gitu, pokoknya knalpot aftermarket yang sudah ada pabrikannya dan jelas ada sertifikatnya gitu, itu tidak masalah asal decibel killernya itu ada di motornya, asal ada di knalpotnya, nggak dicopot, itu sebenarnya tidak masalah. Kalau dicopot ya suara lebih nyaring dan lebih enak didengar sih teman-teman. Cuman ya itu tadi, resiko ditanggung kalian sendiri ya. Jadi di sini saya ingin mengungkapkan alasan saya misalnya ganti knalpot itu kenapa ya. Ya jadi seperti yang jadi di vlog keberapa gitu, sebelum vlog itu saya mengalami kejadian yang tidak enak, yaitu saya ya ada musibah gitu saat mengendarai kendaraan ini. Dan itu jadi saya kecelakaan. Dan itu yang saya tabrak itu, dia mengakui bahwasannya itu dia itu tidak melihat motor saya pas dia mau nyebrang gitu. Pengendara motor itu tidak melihat motor saya, padahal di situ kondisi saya sedang agak ngebut ya walaupun gak ngebut banget karena pingin kuliah gitu. Dia itu nggak lihat motor saya, padahal tuh saya tuh pas lihat orangnya tuh orangnya tuh ngelihat saya gitu loh. Orangnya ngelihat saya tuh ngelihat orangnya juga. Saya kan ngebut itu, kukira orangnya itu ingin ngasih jalan ke saya karena dia nggak segera nyebrang. Nah begitu saya 6 meter, tiba-tiba dia nyebrang kan. Ya udah, akhirnya ya mau gimana lagi, tidak bisa dihindarkan itu kecelakaan. Oke. Di sini saya berpikir itu karena motor saya sunyi ya, belum ada knalpot itu. Maksudnya knalpotnya belum diganti. Jadi saya berpikir, masa nggak kelihatan sih ini motor segede gaban gini kan. Berarti saya berpikir, oh ini kalau misalnya ganti knalpot kan itu kedengarannya, orang-orang lebih aware gitu, lebih aware dan lebih berhati-hati dengan keadaan sekitar. Jadi mungkin hal seperti itu bisa dihindarkan karena bunyi knalpot yang nyaring ya. Selain itu, orang-orang juga ya itu tadi ya, aware sama sekitar. Jadi orang-orang tuh tahu kalau kita tuh ada di situ. Soalnya kadang tuh pengendara motor plus 62 dan pengendara mobil itu tuh kadang tidak melihat spion kanan kiri kalau mereka mau merubah jalur atau ya gitulah, mau merubah jalur itu nggak lihat spion. Ya itu jadi kayak spion itu pasif lah itu kegunaannya. Mereka tidak menggunakan spion sama sekali, langsung aja ganti itu, dan alhasil orang yang di belakang itu kayak rentan gitu loh. Nah, sedangkan di saat saya ganti knalpot ini, orang-orang tuh jadi lebih aware. Mereka tuh ngeliat knalpot, mereka tuh ngeliat spionnya kalau mau ganti jalur, atau mereka kasih jalan saya dulu gitu. Nah, itu positifnya ganti knalpot, dan saya suka dengan hal itu. Sebenarnya kalau saya dipilih untuk tidak ganti knalpot, misalnya tidak harus ganti knalpot, ya saya nggak usah sih, pengennya nggak usah sih ganti knalpot, walaupun ya sebenarnya pengen juga ya. Saya sebenarnya nggak terlalu pengen gitu, cuman ya karena hal itu akhirnya saya ganti knalpot. Dan juga untuk beberapa orang knalpot itu bisa bisa menaiki performa motor ya teman-teman.
Tapi kalau knalpot yang pabrikan kayak Akrapovic itu baru dia yang bisa menaiki performa motor, performa motor kalian jadi lebih kencang dan ganas gitu loh. Nah, di situ memang ada pertimbangan untuk mengganti knalpot supaya performa motor kalian itu keluar semua. Itu oke sih. Oke, dan itu bagus dulu untuk orang yang mencari performa motornya. Di situ opini saya tentang perknalpotan di Indonesia sih. Boleh atau enggaknya itu sebenarnya boleh banget gitu loh ganti knalpot. Cuman ya itu tadi, resiko ditanggung kalian sendiri. Kalau misalnya knalpot kalian itu terlalu bising dan misalnya desibel killernya kalian copot gitu. Wah, ini berapa hari ini Jogja itu terik ya panasnya itu. Walaupun kemarin sempat hujan di sorenya itu, cuma beberapa hari ini terik ya. Wah. Dan juga nih jalanan juga lumayan sepi sekarang. Biasanya di sini rame. Ya mungkin dari efek dari corona itu ya, orang-orang pada ya lebih memilih di rumah. Mungkin saya akan di video lain akan membahas kalau mengganti knalpot di R15 V3 ini performanya tuh bakal naik seberapa atau gimana gitu. Mungkin saya akan bahas di video yang lain. Ya, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video tentang legalitas knalpot aftermarket sini. Jadi kesimpulannya itu kalau kalian mau ganti knalpot itu boleh, silahkan gitu loh ganti knalpot. Cuman ya ada hal yang harus kalian aware, harus kalian patuhi gitu, seperti peraturan desibelnya itu, desibelnya nggak boleh tinggi-tinggi. Dan kalau mau amannya itu kalian kalau mau ngambil knalpot itu knalpot yang kayak Akrapovic dan semacamnya gitu, yang benar-benar asli dari aslinya sana, yang ada DB killernya dan semacamnya itu. Dan usahakan DB killernya nggak usah dicopot karena itu aman nanti. Kalau desibel killernya kalian copot, ya itu nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman ya resiko ditanggung kalian sendiri. Jadi sebenarnya untuk masalah perknalpotan di Indonesia tuh sebenarnya masih abu-abu antara boleh dan tidak gitu loh. Karena polisi kalau misalnya lihat ini knalpot beda dari pabrikan, mereka langsung main tilang aja, seakan-akan aturan yang kebisingan knalpot itu tidak pernah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan itu hilang selamanya gitu. Jadi saya agak menyayangkan hal itu. Tapi kalau misalnya polisinya itu bawa DB killer, DB meter, desibel meter gitu, dan mengukur kebisingan knalpotnya gitu di tempat, dan misalnya kebisingan knalpotnya itu melebihi aturan yang ada, ya itu ditilang, tidak masalah sih gitu loh. Cuman kalau misalnya kalian ketilang itu ya nggak apa-apa, cuman ketilang doang. Ya kalau misalnya lagi apes ya apes lah gitu loh gitu ya. Jadi itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Dan bagi yang kalian yang mensubscribe channel saya, jangan lupa untuk menekan tombol belnya supaya kalian ternotifikasi jika saya mengupload video baru. Oke? Dan like videonya, komen videonya, dan share. Oke? Terima kasih teman-teman. Don't forget to ride safely and goodbye. Dadah.